Bismillahirrahmanirrahim. Apa contoh satu kata ya atau satu ucapan yang menyebabkan orang itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ini adalah orang yang ahli ibadah, orang yang baik. Tapi teledor ya, tidak menjaga ucapannya menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang bersahabat. Yang satunya suka berbuat dosa, sedangkan yang lainnya rajin beribadah. Dan setiap melihat sahabatnya berbuat dosa, maka yang rajin beribadah itu suka berkata, tinggalkanlah perbuatan itu. Tinggalkanlah perbuatan itu. Ya. Maka dia menjawab, biarkan aku, ini urusanku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Ya. Kemudian sahabatnya tadi mengatakan, orang itu mengatakan, demi Allah dia tidak akan mengampunimu. Atau dia mengatakan, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Lalu Allah mewafatkan kedua orang itu, dan keduanya berkumpul di hadapan Rabb semesta alam. Maka dia, Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada ahli ibadah, apakah engkau mengetahui aku? Atau apakah engkau berkuasa atas apa yang ada pada kekuasaanku? Kemudian dia berfirman kepada yang berbuat dosa, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Dan berfirman kepada yang lainnya, yang ahli ibadah tadi, wahai malaikat, bawalah orang ini ke neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, orang itu telah mengucapkan satu kalimat yang merusak dunia dan akhiratnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ngeri ya. Dua orang bersahabat, yang satu ahli ibadah, yang satu suka maksiat. Setiap kali temannya berbuat dosa, diingatkan oleh yang ahli ibadah tadi itu, aksir, tinggalkan perbuatan itu. Maka temannya yang maksiat itu mengatakan apa? Khallini wa rabbi, ya. Tinggalkan, ya. Tinggalkanlah aku, ini urusanku dengan Tuhanku, ya. Abu ista alayya raqiban, apakah kamu diutus untuk menjadi pengawasku? Ya. Akhirnya jengkel, ya. Emosi tidak terkendali, lalu dia mengucapkan, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Dia bersumpah demi Allah bahwasanya temannya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan, la yudkhilukallahu jannah. Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi dia ini memastikan bahwasanya saudaranya yang bermaksiat tadi itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia memastikan bahwasanya Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, karena perkataan inilah yang menjadikan rusak dunia dan akhiratnya, sehingga Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, la takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, orang itu telah mengucapkan satu kalimat yang merusak dunia dan akhiratnya. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita memvonis seseorang yang mungkin, ya, dalam tanda petik dia belum mendapatkan hidayah, dia suka bermaksiat, tetapi hendaklah kita ajak dia, kita nasihati, kita doakan, ya. Kewajiban kita hanya mengajak.
ya, memberikan peringatan. Dia mau ikut, mau beriman atau tidak apa-apa. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai kita mengucapkan seperti perkataan ahli ibadah Bani Israel tadi itu. Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Atau dia mengatakan demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Misalkan ya, yang berbahaya sekali nih ya, mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, hei kafir. Saudaranya muslim dipanggil kafir, hei munafik, hei Yahudi misalkan. Ya, itu sejelek-jelek panggilan setelah iman ya. Dan itu panggilan itu kalau sudah diucapkan, dia pasti akan mengenai salah satu di antara keduanya. Kalau yang dituduh itu tidak sebagaimana yang dia katakan, tidak kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tadi ya memvonis ya, karena kita tidak tahu ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada seseorang menurut apa yang dia kehendaki. Mungkin kita tidak suka sama seseorang, tetapi kalau Allah tidak memberi hidayah kepadanya, tidak ada yang bisa menolak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada Wahsy ya, Wahsy radhiyallahu an ya. Beliau ini kan budak yang disewa oleh Hindun untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an ya. Pemimpin para syuhada itu Hamzah bin Abdul Muthalib, digelari dengan singa Allah, Asadullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu ditombak sama Wahsy, dibelah dadanya sama Hindun, kemudian dikunyah-kunyah jantungnya. Rasulullah SAW tidak suka sama mereka ini. Tetapi apa yang terjadi? Pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Wahsy. Allah pun memberikan hidayah kepada Hindun, kepada Abu Sufyan ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang tadinya menentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Cuma di situ kemudian Wahsy bersumpah, kalau dulu saya membunuh orang yang paling dicintai Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, demi Allah saya sekarang akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lakukan, dikabulkan oleh Allah doanya. Beliaulah yang membunuh Nabi palsu Musailamah al-Kadzab di Yamamah, yang membunuh Wahsy ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hidayah itu mutlak haknya Allah SWT. Betapa inginnya Nabi SAW pamannya Abu Thalib itu mendapatkan hidayah. Bapaknya Ali bin Abi Thalib ya. Tetapi pamannya tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Maka ketika Rasulullah SAW mendapati Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beliau bersedih. Kemudian turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki ya. Jadi sekali lagi kewajiban kita adalah mengingatkan, mengajak, menasehati ya. Jangan sampai kita memvonis. Kalau perlu didoakan, barangkali itu adalah saudara kita atau sahabat kita atau tetangga kita, doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tadi saking pegele dielingno ya, ndak mau. Wis tinggalan iki urusanku, ini urusan saya dengan Tuhan saya. Muangkel akhirnya. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Lu dari mana kamu tahu Allah tidak mengampuni orang itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti dia ini ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian ditanya ahli ibadah itu, apakah kamu mengetahuiku? Apakah kamu berkuasa atas apa yang ada pada kekuasaanku? Lalu Allah berfirman kepada yang berbuat dosa itu, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku ya. Nah, tentu kalau disuruh masuk ke surga oleh Allah SWT dengan rahmatnya, orang ini bertauhid, beriman. Karena kalau dia ini berbuat syirik, tidak mungkin dimasukkan ke surga ya. Dosa-dosa selain syirik Allah mengampuni ya, bagi siapa yang dikehendaki ya, begitu. Sedangkan yang kedua tadi, ahli ibadah diperintahkan, wahai malaikat,
ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bawalah orang ini ke neraka. Kata Abu Hurairah, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, orang ini telah mengucapkan satu kalimat yang merusak dunia dan akhiratnya. Itu gara-gara lisan. Maka lisan ini harus kita jaga, ya. Apalagi sampai berdusta atas nama Allah, ya. Kemudian atau berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, parah, ya. Nabi sudah mengatakan, ya, man kadzdzaba alayya, siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka, siap-siap masuk neraka. Orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk yang membahayakan juga adalah berolok-olok, ya, guyonan tentang pahala, siksa neraka dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang ada orang bergurau, gak sholat, enggak, aku pengen mlebu neraka. Enak kumpul sama artis-artis Hollywood tuh. Ini guyon dia ini, guyon tapi bahaya ini, ya. Iya Bu, bilangnya begitu. Enak di neraka nanti kumpul sama artis-artis Hollywood gitu, ya. Loh, ini perkataan-perkataan yang tanpa dia sadari berbahaya, ya. Intinya kita itu jangan sampai mengucapkan hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi hadis yang saya maksudkan, ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hei kafir, saudaranya maksudnya saudara sama muslim, maksudnya, ya. Orang muslim itu semuanya bersaudara, ya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Atau Nabi katakan al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak dilihat ras sukunya apa, enggak, ya, partainya apa, enggak dilihat. Pokoknya dia seorang muslim, itu adalah saudara sesama muslim, ya. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hei kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh salah seorang dari keduanya kembali dengan menyandang kekufuran itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Jadi meskipun guyon Pak, jangan sampai kita mengatakan, hei munafik. Ada, saya dulu punya seseorang, kalau manggil teman, oh Yahudi, oh kafir, itu tidak boleh, ya. Ini kata-kata yang sangat berbahaya sekali, ya. Kalau tidak mengenai temannya, itu akan mengena kepada dirinya sendiri.